promosi kesehatan kerja. Oke, seperti biasa, tujuan pembelajaran ini ya, yakni terkait dengan adik-adik diharapkan ya dapat memahami ya, apa itu promosi kesehatan kerja dan jaminan sosial kecelakaan kerja, berikut akibat dari penyakit akibat kerja di tempat kerja. Kemudian mampu menjelaskan ya serta mengaplikasikan, lebih tepatnya menerapkan apa itu promosi kesehatan kerja. Mungkin nanti di tempat kerja adik-adik akan sering melakukan promotor-promotor ya atau promosi-promosi terkait dengan K3 maupun Kesjanya ya, ataupun sosialisasi dan informasi terkait dengan PAK-nya ataupun tentang asuransi jiwanya. Biasanya kalau asuransi jiwa atau asuransi sosial kecelakaan kerja kaitannya bekerja sama dengan beberapa pihak ketiga. Oke. Kesehatan yang kita ketahui atau sehat ya, ini banyak diartikan sebagai cara pandang atau pola pikir ya yang mengembangkan atau membangun ya derajat kesehatan yang diarahkan ke baik itu peningkatan, perlindungan maupun pemeliharaan kesehatan. Serta adanya pengembangan perilaku dari lingkungan sehatnya sendiri ya. Fokusannya apa pada hal ini? Mungkin pada pertemuan 1 atau 2 Ibu sudah pernah menjelaskan tentang pemetaan ya, upaya-upaya promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Itu paradigma sehat ya. Nah, kaitannya mungkin adik-adik juga flashback kembali ke materi yang lalu ya. Promosi ini kaitannya adalah orang yang tidak tahu menjadi tahu ya. Kemudian membudayakan ya. Tidak tahu menjadi tahu, kemudian memahami kemudian membudayakan ya. Perilaku-perilaku yang baik dan benarnya gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu upaya promosi. Kemudian untuk preventif sendiri adalah pencegahan. Ya. Kita jangan mengulangi hal yang sama. Bagaimana caranya meminimalisir atau menguranginya? Ini dengan cara pencegahannya. Ya. Sedangkan kuratif ya ini adalah pengobatan. Sudah terjadi dulu ya. Nah, sama halnya berkaitan dengan kecelakaan kerja ini kebanyakan ya ini dilakukan tindakan-tindakan kuratif, bahkan rehabilitatif beberapa kasus tertentu. Oke, promosi kesehatan itu sendiri bertujuan ya sebagai pemberdaya masyarakat ya untuk meningkatkan dan melindungi serta memelihara status kesehatan maupun derajat kesehatan dari seorang pekerja. Promosi kesehatan ini sendiri biasanya dipromosikan sebagai upaya di tempat kerja ya, sehingga tercipta perilaku dan lingkungan kerja yang balance atau seimbang ya, atau dikatakan sehat secara produktivitas ya. Dengan adanya hal ini dapat meningkatkan hasil produksi atau produktivitas yang cukup tinggi ya, atau sesuai dengan target capaian yang ditentukan oleh perusahaan tentunya. Oke, nah ini kurva ya, kurva dari pengendalian penyakit akibat kerja atau upaya. Sudah dijelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu ya. Salah satu dari hal yang dibahas pada hari ini adalah promotifnya ya. Untuk hal-hal preventif, kuratif, dan rehabilitatif mungkin beberapa kasus-kasus materi yang lalu sudah ada kaitannya ya, pemetaannya demikian. Nah, pentingnya ada promosi, biasanya apa sih masalahnya atau yang melatar belakanginya? Salah satunya adalah upaya promosi kesehatan masih secara tidak menyeluruh ya. Jadi hanya beberapa part-part yang disampaikan atau oleh bidang-bidangnya yang tertentu saja. Jadi tidak keseluruhan para pekerja itu tahu gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi suatu latar belakang ya, sebab akibat pentingnya promosi kesehatan. Kemudian upaya kesehatan secara umum masih kuratif ya, artinya banyaknya ini ranahnya ini kuratif ini pengobatan saja gitu. Jadi orang-orang itu tidak tahu gitu bagaimana mencegahnya atau
keilmuannya, edukasinya. Nah, ini salah satu bentukan masalah yang diawalinya. Kemudian kesehatan masih dianggap beban biaya ya, yang cukup tinggi. Tentunya program promosi belum terkoordinasi dengan faktor-faktor tertentu ya. Pendekatannya pasif ya, secara individu masih kurang ya. Mungkin bentukan promosi itu bukan hanya menggunakan baliho, kemudian media elektronik, tapi salah satunya adalah diagendakannya tempat konseling. Nah, itu juga bisa sebagai tempat yang memang privasi ya, terkait banyak-banyak promosi kesehatan gitu. Pada individu juga bisa di situ ya. Kemudian belum ada data dasar kondisi kesehatan para pekerja. Artinya adalah data penting, data pokok terkait identifikasi identitas kesehatan, status kesehatan, riwayat kesehatan dari para pekerjanya. Itu belum ada recordingnya. Nah, ini juga sebuah masalah dalam perusahaan terkait dengan Promkes di tempat kerja. Tujuan untuk Promkes ini ya, salah satunya yakni mengembangkan perilaku kerja yang sehat ya, dari perilaku, lingkungan, angka absensi sakit minim ya, turun. Jadi jangan ada yang izin lagi karena sakit izin lah. Artinya kan ini merugikan perusahaan juga gitu ya, banyak pekerja yang sering sakit. Kemudian meningkatkan produktivitas kerja, menurunkan biaya kesehatan, artinya untuk pengobatan ya, diminimalisir. Kemudian meningkatnya semangat kerja ya. Kalau kita sudah sehat jasmani, rohani ya, otomatis produktivitas pun naik ya. Kemudian semakin semangat, income daripada perekonomian pun sehat, maka pembangunan atau kecapaian daripada hal yang diinginkan pun sesuai harapan. Nah, ini tujuan dari Promkes ya. Pada prinsipnya ya, Promkes ini salah satunya adalah sifatnya komprehensif, menyeluruh ya, partisipasi ya. Jadi salah satu partisipannya baik itu pekerja maupun manajerialnya, keterlibatannya seluruh sektoral ya, dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, pelatihan atau adanya evaluasi dari perusahaan tersebut. Kemudian sesuai dengan peraturan dan kebijakan perusahaan, serta berkesinambungan, berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Artinya adalah terus-menerus, tidak berhenti dalam satu waktu saja. Ya, itu bagusnya ya prinsipnya. Caranya atau strateginya bagaimana? Dengan adanya pembentukan pemberdayaan ya, sasaran primernya ya, tertujunya yaitu para pekerja tentunya. Adanya tim binaan atau perserikatan ya, atau P2K3 ya, atau lainnya yang terkait dengan Promkes ini ya, lintas sektoralnya mana saja. Jadi ada tim binaan ya dari Promkes ini. Kemudian ada standarisasi ya, atau regulasi yang kita adopsi atau kita ikuti ya, pedomannya terkait dengan Promkes untuk perusahaan di tempat kerja ya. Jadi tidak asal bunyi atau asal buat pedomannya, tapi memang ada standar yang ditentukan, baik itu dari pusat ya, biasanya pemerintahan ke pemerintahan. Itu mengacunya pada standar-standar atau pedoman yang berlaku. Strategi pemberdayaan ya, salah satunya di mana ada pembelajaran ya, dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan. Nah, tujuannya tadi ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak tahu menjadi paham, dan mau membudayakan ranah positifnya. Kemudian dilakukan dari, oleh, dan untuk ya, bersama ya, baik itu masyarakat maupun pekerja di perusahaan tersebut ya. Disesuaikan lagi dengan keadaan, permasalahan, dan potensi yang ada di tempat kerja. Kemudian diupayakan untuk mempengaruhi lingkungan ya,
Tujuannya ini adalah sifatnya mendoktrin, tapi bahasanya mendoktrin ke hal yang positif ya. Karena tujuannya untuk mempengaruhi lingkungan sekitar tuh ranahnya ke positif, tidak ke negatifnya. Gitu. Ini strategi pemberdayaannya. Materi yang disampaikan bisa terkait dengan konsep hidup sehat, konsep hidup sehat baik fisik maupun mental ya. Kemudian lingkungan kerja serta sanitasi yang sehat, tentang K3 maupun ergonomik, perlindungan PAK, gaya hidup sehat maupun gizi pekerja ya, yang sudah disampaikan pada beberapa minggu lalu. Nah, ini materi-materi yang disampaikannya ya, beragam. Yang namanya Promkes ini beragam. Jadi mindset adik ya, jangan hanya terkait dengan bentuk media saja. Promkes itu seperti baliho dan lain-lainnya yang terpampang. Ya, itu salah satunya ya. Namun yang lebih disarankan ini adalah kerja nyatanya atau bentuk nyatanya. Ya, seperti apa sih kalau sudah diinformasikan, diedukasikan gitu ya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, menjadi budaya yang positif. Nah, ini salah satunya ya. Bentukan-bentukan before dan after belum adanya Promkes gitu. Oke, mungkin ini salah satunya sama. Nah, ini sudah disampaikan tadi ya, strateginya ada regulasi ya, iklim pekerjaan. Oke, materi yang disampaikan beragam ya terkait dengan Promkes, hubungan kesehatan dan produktivitas, ya, sosialisasi dan peraturan K3 maupun bentuk pemahaman terkait dengan edukasi, pemeliharaan maupun penggunaan APD ya. Nah, ini langkah-langkah dilaksanakan promosi kesehatan ya, di mana jiwa yang sehat terdapat tindakan-tindakan yang sehat juga ya. Salah satunya adalah ada 6 langkah pelaksanaan Promkes ya. 1, menggalang dukungan manajemen. Salah satunya merupakan komitmen dari perusahaannya ya. Kemudian melaksanakan koordinasi ya dari top manajemen ke down manajemen ya. Jadi jangan dari bawah ke atas ya. Kalau sudah perusahaan sistemnya bawah ke atas itu udah nggak baik ya. Tapi kalau sistem yang baik itu dari top manajemen ke bawah ya. Jadi atasan memutuskan, membuat kebijakan ya dan sebagainya karena hal yang baik ya untuk diikuti oleh bawahan, tapi bukan dalam artinya semenah-menah juga ya. Kemudian penjagaan kebutuhan ya, kebutuhan fisik maupun kebutuhan mental ya, kebutuhan prioritas dan perencanaan prioritas untuk pekerja ya, jadi sudah direncanakan serta pelaksanaannya. Nah, ini ya. Dan terakhir adalah monitoring evaluasi. Ya, jadi monitoring adalah pengawasan ya, diawasi dari kegiatan langkah-langkah yang sudah ditempuh, kemudian dievaluasi dan diperbaiki evaluasi sistemnya. Kiranya dari regulasi yang diterapkan apa yang belum kita dapati ya. Kiranya apa yang belum kita temui ya, serta adanya perbaikan-perbaikan ya, ke ranah dengan tujuan ranah untuk peningkatan ya. Oke. Nah, ini salah satu dukungan ya dari manajemen ya. Ada inisiatif membangun komitmen ya tadi ya, tindak lanjut keberhasilan dan harapan. Ini untuk koordinasi ya, sesama tim melaksanakan koordinasi karena di sini bukan hanya tim kesehatan saja untuk Promkes ini, tapi tim-tim lainnya ya seperti tim keselamatan, bagian safety man-nya ataupun bagian lingkungannya. Di sini adalah penjagaan kebutuhan ya melalui beberapa meeting ya atau diskusi, adanya pertemuan
ataupun penelitian. Nah, penelitian ini dalam perusahaan ini penting sekali biasanya dilakukan ya sebagai penarik kesimpulan atau temuan secara ilmiah dan valid. Faktor-faktornya apa saja yang mempengaruhi penjagaan kebutuhan? Salah satunya tingkat pendidikan, ya, budaya, waktu kerja, dan komunikasi serta isu yang sedang berkembang atau beredar. Ya. Mungkin salah satunya seperti masalah COVID pun diawali dengan adanya isu. Ya. Kebutuhan dan prioritas perencanaan, prioritas salah satu yang diutamakan ya antara keinginan dan kebutuhan dan masalah yang ada. Nah, ini prioritas. Kebanyakan masalah yaitu cepat ditangani ya. Serta ada perencanaan. Nah, ini schedule ya, time, berbicara plan ya, planning jadwal aktivitas tujuannya untuk apa ya, pendanaan, waktu juga. Nah, ini di perencanaan ya. Kemudian ada pelaksanaan ya, actionnya di sini kegiatan ya, kegiatannya apa saja dari jadwal tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan ya, yang disampaikan. Di monitoring, evaluasi ya sesuai rencana atau tidak, ya targetnya tercapai atau tidak, kegiatannya dibutuhkan apa lagi ya, perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi tentunya. Oke. Nah, ini salah satu dari promkes terkait dengan perilaku sehat juga ya. Tidak merokok, olahraga cukup dan teratur, pola makan sehat, dapat mengelola stres, tidur cukup, pencegahan HIV di tempat kerja serta lingkungan kerja. Mungkin HIV sedikit tidaknya sudah pernah dibahas pada minggu-minggu pertemuan berapa itu 2 atau 3 ya, disinggung sedikit. Tidak merokok karena apa? Kalau kita berbicara rokok, yang akan berakibat itu bukan hanya yang perokok aktifnya, tapi perokok pasifnya juga akan terdampak ya. Nah, makanya salah satu yang diutamakan terkait dengan perilaku sehat adalah tidak merokok ya. Kita ketahui bersama terkait dengan kandungan-kandungan daripada rokok ini cukup banyak ya. Semoga adik-adik ini kan masih remaja awal menurut Ibu ya, tidak menjadi perokok aktif ataupun pasif ya. Artinya kita tidak merokok tapi kita menghirup karena lingkungan sekitar semuanya sudah perokok aktif. Oke, mungkin itu terkait dengan tidak merokok ya. Ini terkait dengan olahraga, banyak ya bentukan-bentukan daripada kegiatan olahraga ini, bisa senam, yoga maupun lain-lainnya ya. Dan dianjurkan untuk olahraga ini adalah disiplin waktu ya, artinya jika memang waktu pagi kita berolahraga berkelanjutan, disiplin hingga seterusnya itu pagi, jadi tidak mix ya, mix waktu, karena biasanya pula ini bisa ada pembeda atau pengubah ya. Dan beda waktu ketika kita olahraga malam hari dengan pagi hari ya, akan lebih energik di pagi hari tentunya. Oke. Pola makan sehat ya, sekiranya terkait dengan gizi ya, ini seimbang ya, terpenuhi baik itu karbohidrat ya, kecukupan vitamin ya, kemudian mineral dan lain-lainnya yang dapat ditemui dalam sumberan-sumberan makanan ya, baik itu berkarbohidrat, protein tinggi ya, sayur mayur maupun lain-lainnya ya. Ini bisa dilakukan juga ya, gizi seimbang ini oleh pekerja tentunya ya, karena sudah termanajerial. Mengelola stres ya, dengan cara dimana selalu aktif kita sebagai pekerja melakukan tindakan pekerjaan tentunya ya, cegah tindakan reaktif ya, atau sebutlah pasif ya, berusaha dan bertawakal tentunya ya, manajemen waktu yang baik,
manajemen keuangan yang seimbang, ya, keharmonisan dalam keluarga, ya, pendalaman ajaran agama ini juga sebagai pola perilaku sehat dalam hal pengelolaan stres, ya. Tidur yang cukup, kita ketahui bersama, ya, tidur yang baik itu sehari 8 jam. Ya. Artinya di malam hari lebih dari 8 jamnya bisa, ya. Kalau kitanya tidak begadang. Ditambah dengan jam tidur siang sekitar 1 jaman. Ya. Itu tidur cukup, ya. Bu, saya tidak bisa Bu melakukan hal demikian. Nah, sekira-kiranya dilakukan 8 jam per hari tidur yang cukup, ya. Biasanya malam hari saja, tanpa ada tidur siang tidak jadi masalah, ya. Dengan ada faktor-faktor penentu, yaitu jangan minum minuman yang berkafein, ya. Jangan tidur dengan perut lapar, ya. Hindari tidur dengan lampu terang, sirkulasi udara yang baik, ya. Olahraga teratur, hindari rokok dan minuman beralkohol dalam hal ini, ya. Bukan minuman keras itu adalah minuman yang di freezer bentuknya keras, ya, bukan minuman yang beralkohol. Tidur di tempat tidur yang bersih dan nyaman, ya. Sekiranya bersih dan nyaman sudah cukup. Pencegahan HIV, ya, dengan adanya kebijakan dan program, ya, terkait dengan kasus-kasus HIV/AIDS di tenaga kerja. Bukan hanya pelatihan, bukan hanya sosialisasi, tapi bentukan bukan toleransi, ya, lebih ke jangan mendiskriminasikan, ya, dan menjaring tenaga kerja dengan risiko tinggi untuk ikut tes, ya, atau VCT, ya, di mana tes ini bukan hanya tentang konseling, tapi terkait dengan tes HIV/AIDS-nya juga, ya. Caranya cepat, ya, sama seperti kita ngecek rapid test dan sebagainya, pakai darah sedikit langsung bisa dideteksi hasilnya positif atau negatif. Nah, ini, ya, ada bentukan small group, ya, konseling, kemudian ada perawatan atau rehabilitatif, ya. Tetap boleh bekerja, artinya orang pengidap HIV ini dulu itu sangat didiskriminatifkan, ya. Jadi sangat beda-bedakan, ya. Ini sama saja tetap beraktivitas, nanti. Melakukan pengobatan rutin, ya, konseling, dan selalu cek tes berkala, ya. Ibu tidak akan menjelaskan kembali apa itu HIV, ya. Adik-adik sudah sering sekali mendengar sosialisasi demikian, ya. Yang terakhir, di mana ada lingkungan kerja, ya, terkait dengan hygiene perusahaan, ya, housekeepingnya bagus, ya, baik, dilakukan rutin dan berkelanjutan. Ergonomiknya terpenuhi dalam artian dipantau, diawasi, ya. Semakin status kesehatan bagian tulang belakang pekerja itu terganggu, berarti ada kesalahan bagian kegiatan pekerjaannya, kaitannya dengan ergonomi serta keselamatan kerja, ya. Biasanya dengan alat-alat mesin, ya, berinteraksi dengan kita operator atau orang. Oke. Ini skema tentang promosi kesehatan kerja, ya, di mana promosi kesehatan ini biasanya dilakukan di tempat kerja, ya. Diartikan sebagai upaya untuk memelihara dan melindungi serta meningkatkan kesehatan para pekerja. Sasarannya siapa saja? Yakni ada dibagi menjadi 3, tersier, sekunder, dan primer. Tersier ini biasanya top manajemen, sekunder perserikatannya atau organisasinya, ya. Primer adalah pekerja, ya. Kemudian strateginya ada regulasi, ada pembinaan dan pemberdayaan. Upaya yang dilakukan biasanya bentukannya ada kampanye, ya. Kampanye ini bisa berorasi atau media-media yang dipakai. Kemudian pelatihan, orientasi, pengenalan, ya, media informasi, kehumasan, dan dukungan kebijakan yang utama. Kalau nggak didukung kebijakannya, maka tidak akan berjalan. Output yang diharapkan adalah hidup sehat di tempat kerja maupun di lingkungan sehari-hari, ya. Baik itu sehat fisik, mental, suasana kerja,
peralatan kerja serta lingkungan kerja. Nah, itu ya. Jadi promosi kesehatan itu bukan hanya kita target objeknya ke orang saja, tapi sarana prasarana juga, lingkungan kerja juga, ya. Ini tentang periode ya daripada Promkes. Kita lewat. Sama halnya dengan yang ini, skema promosi kesehatan kerja. Ini lebih simpelnya ya dipahami, yang ini lebih ke timbal balik atau kaitannya dengan siapa saja gitu ya. Banyak, bukan hanya bagian lingkungan, asuransi ya, orang medis, bukan hanya demikian, tapi saling berkaitan dengan organisasi lainnya. Ini kaitan dengan jaminan sosial ya, atau kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedikit tidaknya mungkin ini adik-adik akan bingung ya, tapi tidak apa-apa. Bingung adalah hal wajar ya, berproses untuk belajar. Artinya terkait dengan jaminan sosial kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, ya ini jaminan sosial atau asuransi. Di Indonesia ini menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin banyak asuransi lainnya, prudensial, kemudian apalagi Aksa Mandiri misalkan ya, dan sebagainya. Itu banyak sekali keterkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan ya. Mungkin ya Ibu di sini kaitannya membahas dengan kepemerintahan saja ya pada umumnya. BPJS Ketenagakerjaan atau dikenal dengan, mungkin kalau nyebut BPJS bingung ya, ada kesehatan, ada ketenagakerjaan, tapi naungannya masih tetap sama BPJS ya. Atau kita sebut dengan BP Jamsostek, dulunya adalah Jamsostek. Oke. Upayanya ini ya dari Kemenaker ya. Salah satunya dibuatnya untuk perlindungan pekerja ya, penghentian pekerja migran Indonesia dilakukan dengan sistem iuran ya, dan adanya sistem di mana sebagai pencegahan atau produksi dari kasus-kasus KLB ya, kejadian luar biasa tertentu ya. Upaya-upaya dari Kemenaker terkait dengan sisi kebijakannya ya. Nah, ini program-program keberkaitan dengan pekerja di masa pandemi tentunya. Ada perlindungan K3, ada pengupahan ya, ada jaminan kecelakaan kerja pada kasus pandemi ya, dan program bantuan pada pekerja. Beberapa ada yang sudah mendapati hal demikian ya. Pada bantuan pekerja biasanya ya. Ada dari pemerintah kemarin tahun 2020 itu semua tenaga kerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapat program bantuan pada pekerja. Kemudian ada program mitigasi ya, terkait dengan posko-posko atau pengembangan dan perlindungan pada kasus-kasus pandemi COVID ini. Oke, ini kaitan dengan COVID ya, berhubungan dengan K3. Masalah-masalahnya demikian diawali ya. Ada kecelakaan yang bersifat menyeluruh ya, atau sifatnya adalah insidental ya. COVID ini kan tidak terkira dan tidak terduga ya. Tiba-tiba menjangkit keseluruhan manusia di muka bumi ini ya. Jadi latar belakang dari perlu ada jaminan bukan hanya COVID juga ya. Tapi memang kecelakaan kerja itu kan sering terjadi gitu. Kemungkinan sering dan ada gitu ya. Jaminan sosial didefinisikan sebagai instrumen publik ya, memberikan manfaat tunai ataupun kebutuhan ya, baik itu dalam waktu yang berkelanjutan ya, dan tidak membebani karena sifatnya iuran ya. Ada subsidi juga dari perusahaannya untuk membayarkan hal demikian. Tujuannya adalah untuk santunan atau
beberapa penghasilan yang hilang atau berkurang ya, yang diakibatkan oleh tenaga kerja itu sendiri ataupun karena lingkungannya ya. Contoh kasusnya seperti kecelakaan kerja, cacat, sakit, ya cacat akibat kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Ini jaminan sosialnya sangat banyak ya. Lingkup programnya ada BPJS Kesehatan, ya, ada ketenagakerjaan, sasarannya sama ya. BPJS Kesehatan ini untuk masyarakat menyeluruh di Indonesia ya, BNI. Sedangkan untuk ketenagakerjaan adalah untuk pekerja saja. Berarti kan tidak semua masyarakat ya. Kalau masyarakat kan mau kerja mau enggak semuanya menyeluruh, mendapatkan asuransi jaminan kesehatan. Nah, untuk programnya, untuk BPJS Kesehatan banyak ya, program-program pemeriksaan kesehatan misalnya. Untuk ketenagakerjaan programnya banyak ya. Ada tentang asuransi atau jaminan sosial hari tua, kematian, kecelakaan kerja atau karena PHK, serta pensiun. Regulasinya yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia. Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Dulunya Jamsostek ya. Oke. Dari tahun ke tahun ya ada perubahan ya, perombakan serta perbedaan program-program yang ditentukan. Transformasi BPJS yang dari dulunya itu mungkin adik-adik sudah pernah mendengar ya. Ada Askes, ada dari Kemenkes, ada dari Kemham, ada Jamsostek, ada Taspen, ada Asabri ya. Ini dirubah transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan ya. Mau beragam apapun itu asuransinya diramu menjadi satu. Oke. Ini juga terkait dengan hak konstitusional setiap orang dan tanggung jawab negara ya, serta regulasinya tertera baik itu pada ILO nomor 102 tahun 52 ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 H ayat 3 ataupun lainnya. Ini tentang sistem jaminan ya, ada asas, ada program dan prinsip ya. Asasnya kemanusiaan ya, sifatnya atau programnya adalah jaminan kesehatan ya, kecelakaan, hari tua, dan program-program yang disebutkan tadi ya. Kemudian ada prinsipnya bersifat gotong royong ya, tentunya sama seperti BPJS Kesehatan, cuma bedanya ya ranah ke pekerjaan, pesertanya pun bekerja. Oke. Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah setiap orang, termasuk orang asing, yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Ya. Berarti WNA boleh, Bu? Boleh. Ya. BPJS Kesehatan bersifat wajib, ya, paling lambat tahun 2019 itu seluruh pekerja sudah wajib sebagai peserta. Ya. Ada dua, yaitu PBI dan bukan PBI. Ya, PBI ini adalah peserta BPJS ya, di mana individu mandiri ya, sedangkan yang non PBI, kebalik. Jadi yang non PBI ini adalah kita bayar sendiri mandiri, ya, yang PBI ini dibayarkan disubsidi dari pihak-pihak perusahaan atau pemerintah. Oke, untuk penerima daripada upah sama ya. Seluruhnya mau itu pekerjaannya berprofesi apapun itu mendapatkan hak ya penerimaan upah atau PPU. Oke, nah ini ya kategori yang PBI, jadi penerima bantuan ya dari pemerintah biasanya iurannya dengan klasifikasi adalah fakir, miskin, dan tidak mampu. Catat total tetap tidak mampu juga, dalam artian memang keluarga yang tidak berada misalkan. Nah, ini bisa mendapati hal ini. Iurannya dibayari oleh pemerintah, tapi jarang juga BPJS Ketenagakerjaan yang PBI. Kebanyakan yang non PBI. Ya, karena tanggungannya dari
diri sendiri ya dengan disubsidi beberapa persen dari perusahaannya. Oke. Ini terkait dengan asuransi. Oke, ini programnya ya dari BPJS, ada JKM, ada JHT, ada JP. Ya, biasanya orang-orang itu, ini tergantung mendaftarnya ya, tidak semuanya. Ada yang hanya JP dengan JKK misalkan ya, karena beda iurannya dari tiap-tiap program ini. Sudah dilaksanakan paling lambat mulai 1 Juli 2015 ini kartu-kartu transformasi yang dulu hingga sekarang ya. Mungkin dulu kan bahasanya Samsostek ya, sekarang sudah BPJS Ketenagakerjaan karena sudah dilebur menjadi satu. Lingkup programnya ya macam-macam dan potongan kontribusi dari pekerjanya berapa, dari pengusahanya berapa. Kalau perusahaan yang baik dan benar akan membayarkan. Kalau tidak, ya mungkin tidak mendaftarkan. Siapa yang dilindungi di sini bukan hanya pekerja, tapi semua lintas sektoral yang berkaitan. Ya. Oke, ini jaminan kesehatan atau JK ya. Biasanya itu divalidasi dulu dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, kemudian rujukan ya, dan pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri RSUD misalkan ya. Itu kan dari Menteri Pemerintahan. Jaminan kecelakaan kerja ya banyak karena semua kondisi yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja ini memakan waktu, mental, jiwa juga ya. Oke. Nah, ruang lingkupnya kecelakaan kerja itu kemungkinan dimanapun kita berada kemungkinan besar bisa mengalami kecelakaan kerja. Oke. Ini kaitan dengan kecelakaan kerja ya, yang dapat dilihat apakah pemerintah dari perusahaan dan majikan ini saling berhubungan atau membina atau membangun ya terkait dengan program meminimalisir kecelakaan kerja ini atau tidak ya, dan kepentingan perusahaan. Nah, ini secara utuh ya, dominan biasanya perusahaan punya target ya. Ini merupakan ketentuan dalam penilaian kecacatan kerja, pengobatannya, penurunan kemampuan pekerjaannya, serta kehilangan beberapa anggota tubuh. Nah, ini ketentuan dalam penilaiannya. Artinya, kecacatan ini yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja jatuhnya bukan kuratif lagi, ya, bukan promosi lagi jadinya. Mungkin sudah karena rehabilitatif, ya kalau mentalnya tidak down gitu ya. Kategori kecelakaan kerja beragam tindakan ya yang difaktori oleh beberapa hal ya, baik itu jam kerja yang bertambah atau lembur ya. Jadi tidak fit pagi, menerjang beberapa benda misalnya. Nah, ini kategorinya bisa salah satunya. Oke. Ini rules ya atau ruang lingkup lingkungan kerja. Sejak tenaga kerja berangkat ya dari rumah ya sampai dengan ke jalan, sampai dengan ke tempat jalan atau kantor ya. Ini ada kemungkinan kecelakaan. Kemudian hingga dengan pulang ya, hingga ketemu lagi di kediaman. Kecelakaan kerja biasanya masih hidup, beda dengan yang sudah meninggal dunia ya, beberapa kasus sebelum diberikan pengobatan, misal dalam proses rujukan ke rumah sakit sudah meninggal dunia atau karena riwayat penyakit tertentu. Ini perubahan aturan dari program jaminan kecelakaan kerja ya. Dari yang tahun 93 sampai dengan 2015 ya. Lebih tepatnya adalah
dana-dana penggantiannya ya, terkait dengan fasilitas yang didapat. Oke, ini regulasi terkait dengan transformasi program CKK. Nah, ini juga sama. Oke, sini. Ada jaminan kecelakaan kerja, ya. Itu kenapa sih biasanya adanya kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja? Di mana setelah diidentifikasi didapat ada laporan oleh HRD, ya. Nah, laporan HRD ini dari beberapa sumber tim ya yang menginvestigasi atau mengidentifikasi ya adanya penyakit akibat kerja misalnya. Nah, ini diproses ya, saling berkaitan. Kemudian ketika diproses anak ini tidak, misalkan pekerja ini baik-baik saja ya, sebagaimana pada aturan atau regulasi yang berlaku, atau sebaliknya ya, dalam keadaan tidak baik maka bisa dilakukan kompensasi ya. Nah, ini jaminan kecelakaan kerja atau reimbursement-nya ya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Oke, ini merupakan pelaporan ya. Banyak sekali kejadian-kejadian kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan. Kenapa? Karena apabila sudah dilaporkan biasanya ada monitoring dari pusat ya. Nah, perusahaan-perusahaan ini paling takut kalau ada monitoring seperti itu. Dan otomatis pekerjanya pun divakumkan karena mengalami sakit itu ya, atau penyakit akibat kerja. Oke, ini pelaporan, contoh bentuk pelaporan ya, untuk form bentuk BPJS Ketenagakerjaan ya, diisi oleh pengusaha ya, dilaporkan tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja atau meninggal ya. Ini kurang dan lebih untuk pelaporan kecelakaan kerjanya ya, hampir mirip dengan reimbursement atau klaim asuransinya ya. Kemudian ada beberapa form ya, ini tahapan kedua dan tahapan ketiga. Nah, ini ada form BPJS 3 bentuk PAK 1, 2, dan 3. Artinya ini ada pengkodean masing-masing ya. Oke, ini langkah-langkah untuk melaporkan kecelakaan kerja. Semoga tidak ada kecelakaan kerja agar tidak terjadi melaporkan ya. Ini pelaporan jaminan terkait dengan jaminan kecelakaan kerja ya. Ini formnya, bentuk contoh formnya. Oke, ini juga sama formnya ya. Laporan kasus kecelakaan kerja. Oke, formulir, ini masih formulir. Ibu sengaja nyantumkan formulir-formulir agar bisa dipelajari isiannya seperti apa. Oke, ini syarat ya, syarat dari keberlakuan KK4 atau 3B. Ada surat keterangan dokter, ya. Macam-macam. Biasanya ini tesnya ini adalah tes fisik ya, cek laboratorium juga sebagai penunjang. Oke. Ini masih sama tentang pelaporan. Nah, ini dokumen pendukung ya. Biasanya perlu adanya laporan kronologis kejadian, surat istirahat dari dokter, kwitansi asli dari biaya pengobatan atau perawatan, kemudian pengangkutan pembelian obat-obatan, kemudian ada suket atau surat keterangan polisi ataupun syah bandar, surat keterangan saksi yang meninggal dunia disertai dengan apabila meninggal dunia ya, adanya surat kematian atau visum dokter, surat keterangan ahli waris dari instansi yang berwenang, dukcapil atau apalah itu ya, kopi kartu keluarga, kopi surat nikah juga apabila memang berkeluarga.
Dan pendukung lainnya fotokopi KTP, BPJS, absensi, surat perintah dan tugas lembur. Ya, ini dokumen pendukung yang perlu diperhatikan. Nah, ini jaminan kematian, maksudnya adalah apabila meninggal dunia, ya, keluarga kita tidak misal tumpuannya di kita tidak kaget, gitu ya. Ada dana santunan kematian, ada biaya pemakaman dan santunan berkala selama 24 bulan atau 2 tahun, ya, 200.000. Kurang lebih demikian untuk nominalnya. Ini jaminan hari tua, ya, biasanya para pensiunan, ya, targetnya. Nah, ini jaminan pensiun, ya, ada pensiun hari tua, ada cacat ataupun lain-lainnya, ya. Selamat jaminan. Nah, ini kecelakaan kerja. Semoga tidak terjadi, ya. Artinya adalah keuntungan untuk kita bersama apabila kita tidak mengalami kecelakaan kerja, ya. Mulailah dari penilaian awal kasus sampai dengan penempatan pekerja kembali bekerja. Jadi ada penilaian, identifikasi, ya, bukan hanya pengobatan saja, ya. Pekerja ini sudah misal tidak bahasanya. Jadi misal pekerja ini mengalami kecelakaan, ya. Dari mulai penilaian awal kecelakaan ini diinvestigasi dulu, ya, kenapa, gitu ya. Itu bisa juga mendapati asuransi atau klaim, ya, dari CKK ini, gitu. Bukan berarti terkait dengan kecelakaannya ini pada lalu lintas, ya, itu beda lagi, Dek, ya. Itu ranahnya jasa raharja, ya, bukan tentang BPJS ketenagakerjaan. Oke, mungkin itu, ya, terkait dengan promosi kesehatan, ya. Berikut dengan jaminan sosial, ya, dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, ya, untuk PHK sendiri. Oke, mungkin itu saja